Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, salam sehat buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, pemirsa? Segala pikiran yang positif perlu kita jaga dan pertahankan. Aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Coki Sitohang di sini bersama dengan dua orang praktisi kesehatan dan seorang narasumber yang selalu hadir dengan kejujuran cerita hidupnya. Hidup sehat bukan hanya melulu ngomongin tentang menjaga makan, aktif berolahraga, tapi juga menjaga kualitas istirahat. Karena kalau pola tidur kita hancur, dapat meningkatkan risiko penyakit. Karena hal ini juga dialami oleh narasumber kami yaitu Bapak Jeffrey. Beliau ini dulunya sehari-hari bekerja melayani sebagai seorang petugas keamanan profesional. Dan terkadang harus begadang, ditambah dengan faktor lainnya yang menyebabkan tensi darahnya menjadi tinggi. Suatu hari ketika Pak Jeffrey lagi dalam perjalanan pulang, sehabis bekerja, tangan dan kaki kirinya terasa lemah. Akhirnya beliau sempat terjatuh dari kendaraannya. Pak Jeffrey Lucas hadir untuk berbagi kisahnya dengan kita semua. Bapak sehat sekarang? Sehat. Gimana awalnya Pak kena stroke itu? Benar Bapak pulang kerja waktu itu? Saya pulang turun jaga, saya tiba-tiba naik motor, rasanya mau ke kiri sampai jatuh. Tapi saya di situ bangun lagi Pak. Bangun, saya jalan 100 meter, jatuh lagi. Ojol itu biasa ada komunitas. Lewat teman satu, ada apa Bang? Nggak tahu. Teman-teman ojol menolong Bapak. Iya. Lalu Bapak dibawa kemana? Klinik biasa. Dicek, tensi tinggi, dikasih obat tensi. Suruh istirahat, begitu udah mulai normal, saya pulang. Berapa tensinya waktu diperiksa di klinik? Setahu saya 150, 160. Apakah diantar lagi ke dokter, ke rumah sakit oleh keluarga? Iya, saya ke rumah sakit. CT scan dulu, MRI, segala macam, cek darah. Wah ini Bapak kolesterol tinggi deh Bang. Juga tensi juga tinggi, ini Bapak kena stroke ringan. Sekarang Bapak saya kasih obat, saya kasih rujukan untuk terapi, fisio. Tapi ini rada lumayan Pak Coki. Iya. Sebelumnya malah saya ngelempar, ini tangan nggak bisa bergerak. Ini sekarang Bapak nggak bisa lurus? Lurus bisa, Bisa cuma lurus? paksa. Kalau naik, kalau diangkat tuh sampai sejauh mana? Segini. Kalau Bapak jalan sekarang seperti apa? Nah, segini aja. Yang kiri ini Pak ya? Yang Kiri. Belum normal ya? Kanan tapi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bapak bisa kembali lagi? Masih suka kehilangan keseimbangan nggak Pak Jeff? Udah nggak. Awal-awalnya iya, Awal kehilangan iya. keseimbangan. Bapak tahu hipertensinya pada saat kejadian malam itu atau sudah sejak Oh, lama? sebelum, waktu itu kan saya kerja di offshore Pak. Di offshore itu udah dibilang, kamu udah nggak boleh putus obat ini, harus minum obat terus. Itu tahun berapa itu Pak? Itu masih tahun 2011. Cuma saya pikir, wah ini bosan juga karena saya dapat kerja sebagai security. Saya sering tensi kan, wah ini udah normal. Saya putus obat itu. Bosan juga Pak, minum obat terus. Pak Jeff waktu lagi berkendara, kemudian lemah sisi kiri itu, Bapak sadar nggak kalau Bapak tuh kena stroke? Enggak. Memang gejala stroke ini kadang orang tidak sadar. Pertama, stroke sendiri kadang-kadang orang juga tidak sadar kalau tensi dia tinggi. Ini yang kita sebut sebagai silent killer ya. Pertama, tensinya tidak tahu kalau tidak melakukan pemeriksaan. Kemudian gejalanya kalau sudah menjadi komplikasi terjadi masalah stroke-nya tadi. Jadi biasanya mulainya diawali dengan kelumpuhan sisi sebelah ya. Mulut mulai tidak simetris ya, bibir mulai tidak simetris, susah untuk bicara. Jadi bicaranya rero. Kemudian mata pun juga tidak bisa menutup dengan sempurna. Kalau terus meluas dia sampai ke daerah tangan, kaki, kemudian terjadi kelumpuhan yang sifatnya parsial begitu. Dampak dari stroke tadi ini sebenarnya bisa diminimalkan kalau kita segera melakukan pengelolaan yang baik. Kita punya golden period, kita punya waktu yang terbaik untuk meminimalkan dampak dari terjadinya stroke tadi. Ya kurang lebih 30 menit sampai 6 jam. Jadi masa-masa itu segera ditangani dengan pengobatan yang tepat. Nah biasanya bisa diminimalkan untuk tidak terjadi kelumpuhan pada saraf-saraf di tubuh kita gitu. Di sini pemirsa saya mau menjelaskan kira-kira apa sih yang terjadi pada otak kita pada saat mengalami stroke atau mengalami penyumbatan pada pembuluh darah otak. Jadi kita lihat ya, ini adalah gambaran otak di mana otak ini menerima aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen setiap saat. Tidak pernah berhenti 1 detik pun. Bahkan ada studi yang bilang kalau misalkan terputus 40 detik saja itu sudah terjadi kerusakan jaringan otak. Apa yang terjadi kalau misalkan orangnya itu mengalami kolesterol tinggi atau tekanan darah tinggi atau diabetes, akhirnya terjadi pembentukan plak.
plak arteriosklerosis. Ini adalah lemak-lemak yang menumpuk di dalam pembuluh darah yang akhirnya lama-lama bisa menyebabkan rusaknya pembuluh darah dan ada gumpalan darah di sananya. Gumpalan darah itulah yang menghambat aliran darah yang harusnya jalan setiap saat membawa nutrisi dan oksigen ke otak itu menjadi terhambat. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi kerusakan jaringan otak. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi kerusakan jaringan otak? Akhirnya tadi seperti yang Mas Boy sudah jelaskan, beberapa gejala bisa dirasakan. Dan tergantung juga kalau misalkan jaringan otaknya makin luas yang rusak, maka gejalanya juga akan makin berat. Dan kalau misalnya penanganannya makin lambat, akhirnya rusaknya jaringan otak itu tidak bisa dikembalikan secara sempurna. Gejalanya pun akhirnya dirasakan berkepanjangan. Ini juga perlu diperhatikan, tensi ini bisa kita kendalikan. Iya. Ya, selama kita tahu berapa tensi kita, kemudian selama kita juga bisa menerapkan pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat itu penting untuk menjaga supaya tekanan darah kita tetap terkendali. Kemudian bisa dibantu dengan menggunakan teknologi laser. Ya, dengan teknologi laser harapannya kualitas darah, kualitas pembuluh darah kita tadi seperti dikatakan oleh Mbak Preti yang memberikan suplai ke otak ini akan bisa terjaga dengan baik. Nah, pemirsa, ada juga nih teknologi yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Selain teknologi laser, ada juga nih teknologi NMES. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Buat Anda yang menderita hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau memiliki pola hidup yang buruk, ayo manfaatkan teknologi laser bersamaan dengan teknologi NMES untuk meningkatkan kesehatan kamu. Dan kalau misalkan sudah menderita stroke, ini juga bisa bantu loh untuk pemulihan Anda. Teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Menarik sekali loh. Kita makin belajar tentang teknologi yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tadi kan baru sedikit penjelasannya pemirsa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di segmen berikut. Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kami lagi nyemangatin Pak Andi Jeffrey Lukas nih, 53 tahun yang pada tahun 2019 lalu terkena stroke. Pak Jeffrey, gimana pola hidup Bapak itu dulu? Saya nggak bisa ini Pak Coki ya, nggak bisa milih makanan kan. Kita makan kan dapat dari ini perusahaan Pak Coki. Makan malam kita nggak bisa pilih-pilih. Kalau kita beli juga kan duit dari mana? Cuman security kan nggak ada uang makan kita dapat. Bapak perokok? Rokok. Terus tidurnya gimana? Jaga kan kita nggak boleh tidur Pak Coki. Tapi Bapak suka yang minum manis gak sih? Manis minum. Nggak Iya. dikontrol manisnya? Nggak terkontrol. Nggak Pak terkontrol, Coki. nggak terkontrol, Mas. Jadi saya sebenarnya pengen menjelaskan kembali ke pemirsa bahwa ada yang disebut dengan faktor risiko. Faktor risiko itu ada yang bisa dihindari, ada yang tidak bisa dihindari. Yang tidak bisa dihindari faktor usia. Iya. Ya, itu karena ini. Kemudian jenis kelamin, laki perempuan ini beberapa memang dia punya faktor risiko yang lebih sering pada wanita maupun lebih sering pada pria. Dan kemudian faktor risiko yang bisa dihindari inilah yang harus kita kontrol. Tadi pertama adalah mengenai bagaimana kita mengontrol pola makan kita. Kedua adalah aktivitas olahraga. Kemudian istirahat kita, ya. Jadi untuk Anda-Anda yang memang harus bekerja malam, Anda-Anda yang harus kemudian shift malam, kalau kemudian terjadi peningkatan tekanan darah, maka kita harus lebih aktif lagi mengontrol faktor risiko tersebut. Faktor risiko tadi berdampak pada kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita. Ya, ya. Terutama untuk masalah tadi stroke. Orang stroke kan itu ceritanya tadi adalah masalah kerusakan pada pembuluh darah di otak. Pembuluh darah di otak itu biasanya disebabkan oleh tekanan yang sangat tinggi pada pembuluh darah otak, kemudian menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darahnya, kemudian bisa terjadi masalah pada darahnya, terjadi kekentalan darah, terjadi penggumpalan yang kita lihat gambaran seperti ini, dan ini kalau terjadi di daerah otak, maka akan terjadi stroke tadi. Teknologi laser dia akan menguraikan agregasi trombosit atau penggumpalan darah ini sehingga dia tidak lagi mengental. Dia akan mengalir dengan lebih lancar sehingga dia akan memberikan nutrisi oksigen yang cukup pada otak kita sehingga otak kita bisa berfungsi dengan baik. Kemudian teknologi laser ini juga akan memperbaiki kualitas daripada dinding pembuluh darahnya. Teknologi laser dia meningkatkan kadar nitric oxide. Nitric oxide adalah suatu zat yang memang diproduksi oleh tubuh kita, tapi kadang dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, biasanya akan lebih kaku begitu. Dengan teknologi laser, maka dia akan menjadi lebih elastis lagi, ya, sehingga tekanannya akan juga terkendali. Jadi ini akan memperkecil risiko untuk terjadinya komplikasi dan memperkecil untuk risiko terjadinya stroke berulang. Wah, ya. Ya, jadi ini penting sekali teknologi laser ini, ya, di samping tadi dengan menerapkan pola hidup sehat dan faktor-faktor risiko yang bisa memicu terjadinya stroke. Berarti apa yang Pak Jeffrey harus lakukan saat ini adalah harus ada perubahan pola hidup
supaya beliau terhindar dari komplikasi ya, Iya. atau bahkan stroke berulang. Intinya adalah darah dan pembuluh darah kita tuh harus dalam keadaan baik. Nah tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Boy mengenai teknologi laser juga ada loh yang bisa digunakan secara intranasal atau di dalam hidung nih. Jadi dia bisa meningkatkan kualitas darah, melenturkan pembuluh darah, menurunkan kekentalan darah yang ada di kepala. Sehingga kalau misalnya untuk para penderita stroke itu bisa membantu untuk regenerasi sel saraf itu lebih baik lagi. Bisa membantu pemulihan juga. Nah berbicara masalah teknologi, ada juga loh teknologi yang bekerja secara sinergis dengan teknologi laser, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Yeah. Kualitas darah harus dijaga, pembuluh darahnya harus dijaga. Nah, untuk sistem saraf dan otot juga harus dijaga. Teknologi NMES ini bisa diletakkan di tempat anggota gerak yang mengalami kelemahan. Contohnya pada Pak Jeffrey itu yang mengalami kelemahan dan kekakuan itu pada sisi kiri ya Pak ya. Siap. Nah, jadi teknologi NMES itu diletakkan pada contohnya lengan kiri atau tungkai kiri untuk mengaktifkan kembali kontraksi dari otot-ototnya tersebut. Manfaatnya tuh ada dua. Pertama, dia merangsang sistem saraf di sana, merangsang otot di sana untuk aktif kembali, yang lemah dikuatkan kembali, yang kaku itu diturunkan kekakuannya. Dan manfaat yang kedua yaitu dia memberikan impuls juga nih ke sistem saraf otak kita bahwa oh ini loh ternyata otot yang mengalami kelemahan itu sudah aktif kembali sehingga regenerasi dan pemulihannya itu bisa lebih terbantu. Berarti Pak Jeffrey, saran dari Mas Boy sama Mbak Preti ini, Bapak harus rajin melatih ya, Betul. menggerakkan apa itu lewat fisioterapi Iya. atau latihan sendiri bagian-bagian otot yang ada di sebelah kirinya Bapak ini. Bapak latihan nggak? Ada olahraganya sekarang? Saya jalan kaki. Satu hari itu saya 2-3 kilo, Pak Suki. Kalau Bapak ada rasa penasaran, mau ditanyakan kepada Mas Boy sama Mbak Preti, saya kasih kesempatan Pak. Saya bingung juga ya Pak Boy ya. Tukang ngopi juga banyak Pak Boy. Banyak juga tukang merokok. Ada juga yang tidak merokok Pak Boy. Cuma dia cepat mati Pak Boy. Tubuh ini memang suatu yang unik. Tiap orang punya faktor genetik, kita satu faktor itu. Kemudian tadi saya bilang ada faktor risiko. Ya, jadi tidak selalu memang faktor risiko itu akan dialami oleh orang. Jadi ada beberapa faktor genetik, tapi tetap kita akan mengacu ke panduan secara umum bahwa memang tadi kalau berat badan berlebih, faktor merokok yang kemudian merusak organ-organ bagian dari tubuh kita, kemudian ngopi, kemudian faktor stres segala macam, ini tergantung daya tahan tubuh. Mungkin saat ini dia masih bertahan tubuhnya, tapi kita nggak tahu setahun, 2 tahun, 10 tahun ke depan kita nggak tahu. Tapi artinya dia kalau tidak diminimalkan faktor risikonya, maka dia akan lebih akan mungkin kena, tapi mungkin nggak sekarang, mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan. Ya, tapi kalau kita minimalkan risikonya, harapannya berdasarkan data penelitian itu akan lebih baik. Ya, jadi faktor risiko tetap harus dikontrol, harus dikendalikan. Namanya usia itu pasti ada di tangan Tuhan. Betul ya, mati itu merupakan hal yang pasti. Tapi bagaimana caranya kita menjalani kehidupan itu adalah pilihan kita masing-masing. Iya. Kesehatan itu dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita agar dijaga dengan baik. Iya. Iya. Nah, salah satunya bagaimana? Salah satunya dengan menggunakan teknologi laser selain menerapkan pola hidup yang sehat, mengikuti anjuran dokter, ya, mengonsumsi obat-obatan yang memang diharuskan. Yang terakhir adalah teknologi laser dan teknologi NMES. Bagi Anda yang memiliki tensi tinggi, diabetes, kolesterol yang tinggi, Anda nggak mau terkena komplikasi. Gunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES sekarang juga. Dan kami masih punya kesempatan untuk ngobrol lagi bareng sama Pak Jeffrey sesaat lagi. Namun izinkan Mas Panji menjelaskan lebih detail kepada Anda mengenai cara kerja teknologi laser disinergikan dengan teknologi NMES. Mas Panji, silakan. Pemirsa, dalam hidup kita harus sadar bahwa ada beberapa faktor yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, kita perlu melengkapi upaya sehat kita dengan teknologi yang ada. Seperti dengan kita memanfaatkan teknologi low level laser. Karena dengan kita menggunakan laser secara rutin dan juga konsisten, bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Termasuk faktor-faktor risiko stroke juga bisa dikurangi. Seperti bisa membantu mengurangi gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi. Dan salah satu kendala bagi para penderita stroke ini adalah kesulitan tidur juga bisa dibantu dengan kita memanfaatkan teknologi laser. Dan salah satu hal juga yang perlu kita kombinasikan adalah dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Karena para penderita stroke ini umumnya mengalami kelumpuhan, akhirnya mengalami keterbatasan dalam bergerak. Yang lambat laun jika dibiarkan akan mengalami penyusutan massa otot. Padahal otot ini memiliki fungsi penting dalam tubuh kita supaya kita bisa bergerak sebagai penopang tubuh kita.
Dan yang tidak kalah penting adalah otot merupakan bagian dari tubuh kita yang paling banyak menyerap gula dan juga kolesterol. Oleh karena itu dengan kita mengkombinasikan antara teknologi low level laser dan teknologi NMAX yang akan memberikan sinyal elektrik pada sistem syaraf dan juga sistem otot kita akan dapat membantu untuk merangsang kontraksi otot supaya bisa mencegah penyusutan massa otot dan membantu meningkatkan massa otot. Dan supaya kita bisa merasakan manfaat dari sinergi teknologi low level laser dan juga teknologi NMAX, sekarang ada dalam satu alat, yaitu Aku Laser, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Penggunaan dari Aku Laser juga serupa dengan Dr. Laser. Cukup kita gunakan pada garis pergelangan tangan kiri kita, dan nantinya 3 warna laser yaitu merah, biru, kuning akan menyinari pembuluh darah nadi kita, supaya aliran darah yang lewat bisa menyerap energi laser dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan untuk teknologi NMAX-nya bisa kita gunakan pada area ataupun lokasi otot yang membutuhkan. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan juga keluarga untuk mengambil handphone Anda, supaya Anda bisa memfoto dulu nomor teleponnya atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Aku Laser persembahan dari Dr. Laser bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, kira-kira 3 tahun yang lalu di tahun 2019 adalah peristiwa yang tidak mungkin terlupakan bagi seorang Andi Jeffrey Lucas, narasumber kami kali ini. Sepulang kerja, beliau tiba-tiba terjatuh karena sisi tubuh bagian kirinya lemah. Ternyata kena stroke, pemirsa. Bapak menduga kena stroke itu karena pola hidup seperti apa yang Bapak lakukan? Bisa jadi kemungkinan karena jam jaga lebih panjang. Kedua, kurang tidur. Pernah cek itu dokter udah bilang saya tuh hipertensi. Dan dokter udah bilang jangan putus obat Pak Jeffrey. Ya siap, saya bilang. Siap-siap aja Pak Coki. Tapi? Cuma kan bosan juga minum obat. Saya putuskan udah berhenti obat. Dan dampak dari stroke yang dialami oleh Pak Jeffrey adalah seperti ini pemirsa saat ini. Ini tangan saya. Kaki. Nggak bisa. Lemah kiri ya Pak? Kiri. Ini kalau ngambil sesuatu Pak, mohon maaf Pak, Nggak bisa. memegang sesuatu di tangan. Nggak bisa. Masih jatuh. Kita belajar dari kisah Bapak Jeffrey, di mana Pak Jeffrey itu merupakan seorang petugas keamanan ya. Bekerjanya itu ibarat kata melawan jam nih. Ya memang ternyata, tidak bisa istirahat nih di malam hari. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ketika setelah selesai shift, itu harusnya langsung istirahat. Ya. Ibarat kata memulihkan kembali waktu yang sudah dikorbankan, waktu tidurnya sudah dikorbankan. Nah, sayangnya Pak Jeffrey itu setelah bekerja shift malam, masih tetap harus nyambi pekerjaan lain juga ya Pak ya waktu itu ya. Nah, hal inilah yang mengakibatkan istirahatnya itu menjadi sangat kurang. Ditambah lagi dengan pola makan yang tidak teratur. Dan tadi adanya bahwa ketidakpatuhan mengonsumsi obat hipertensi. Nah, itu bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya stroke seperti itu. Dan kita bisa lihat ya dampaknya ini tidak hanya dari fisiknya saja. Apalagi Pak dampak-dampak yang dirasakan Pak? Yang paling pahit kehilangan pekerjaan Pak Pep. Yang menafkahi keluarga itu siapa Pak? Istri saya sebagai tulang punggung. Boleh disapa Pak istrinya Pak dari sini Pak? Saya berterima kasih sampai saat ini istri ngurus saya, anak-anak, sabar, saya pasti sembuh, saya pasti bisa kerja lagi. Amin. Bapak ada pertanyaan nggak sama Mas Boy sama Mbak Preti? Bagaimana antisipasi supaya agar saya nggak terkena stroke lagi? Caranya memang banyak, Pak. Pertama, menerapkan pola hidup sehat, ya. Jadi pola makannya, berat badannya, faktor stresnya, olahraganya, faktor lingkungannya itu semua dibikin baik. Kemudian disinergikan juga dengan melakukan pemeriksaan medical check-up, pemeriksaan keadaan kesehatan kita secara teratur, mengkonsumsi obat atau mengikuti saran-saran dari dokter, dan juga disinergikan lagi dengan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser ini juga suatu yang berdampingan atau mendampingi untuk membuat kesehatan kita menjadi lebih baik, termasuk juga untuk mencegah terjadinya berulangnya stroke pada Bapak. Teknologi laser ini ada 3 warna sekarang ya, jadi semakin canggih, semakin berkembang teknologinya. Ada warna merah, ini untuk menjaga kualitas dari darah kita. Kemudian ada yang warna biru, ini untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas dari pembuluh darah kita. Kemudian yang warna kuning yang disebut sebagai happy light ya. Ini membuat kita tidurnya lebih nyenyak, kualitas tidur kita, karena hormon melatonin yang meningkat. Kemudian Bapak kan shift malam, untuk Anda juga yang mungkin bekerja shift malam, yang kemudian kurang tidur atau tidak bisa tidur di malam hari, bisa dioptimalkan tidurnya setelah pulang bertugas dengan
dengan kualitas tidur yang jauh lebih baik. Ya, ini suatu sinergi yang dilakukan secara terus-menerus ya. Jadi untuk pencegahan, kemudian untuk mengoptimalkan pengobatan dan juga untuk memperbaiki atau pemulihan seperti kondisi Bapak yang sekarang sudah mengalami kelemahan pada daerah tangan dan kaki. Dan ada sinergi lain lanjutnya ya Mbak Preti ya. Iya, betul. Nah, ada teknologi lain lagi yang bisa bersinergis dengan teknologi laser yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini nggak cuma buat penderita stroke aja nih, buat orang yang mau mencegah, mungkin Anda yang menderita hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau memang memiliki keterbatasan untuk melakukan aktivitas fisik. Ayo manfaatkan teknologi laser sinergis dengan teknologi NMES, di mana itu kita bisa menjaga massa otot kita tuh lebih baik lagi. Kalau massa otot kita bagus, lemak tubuh bisa turun, lemak darah bisa turun, kualitas darah baik, pembuluh darah menjadi tidak kaku. Jadi sinergis dari itu semua yang bisa membantu meningkatkan kesehatan kita semua. Salah satu yang membuat kita semangat dalam menjalani kehidupan meskipun kita sedang ada dalam titik terendah adalah mendengarkan cerita orang lain. Inilah cerita masyarakat yang sudah menggunakan teknologi laser. Saya pernah mengalami stroke tahun 2016, kemudian saya juga mengalami diabetes dan darah tinggi. Berkat teknologi laser, saya jadi kembali normal. Saya pun bisa mengendari motor sekarang. Jadi tangan tadi tidak bisa, hanya sebatas ini, sekarang sudah normal kembali. Kaki pun tadinya susah untuk diangkat, sekarang sudah bisa mengangkat kaki dengan baik. Dan teknologi laser betul-betul membantu aktivitas saya setiap hari. Pemirsa, selalu ada harapan. Salah satunya dengan kehadiran teknologi di tengah-tengah kita. Inilah teknologi laser yang disinergikan dengan teknologi Neuromuscular Electrical Stimulation atau NMES. Kami doakan Anda semua sehat, bangkit, dan seoptimis Pak Jeffrey Lucas yang masih punya keinginan untuk bangkit dan bahkan bilang sama istrinya, aku akan sembuh, aku akan pulih. Percayalah, setiap kebaikan akan terlihat nyata dimulai dari setiap perkataan yang keluar dari mulut saudara. Terima kasih dua narasumber kami juga, Mas Boy, terima kasih Mbak Preti. Sama-sama. Pak, salam keluarga ya, Bu Maria. Pemirsa, gunakan teknologi laser dan sinergikan dengan teknologi NMES sekarang juga. Bagi Anda yang punya diabetes, hipertensi, kolesterol, menghindari komplikasi, ini adalah salah satu fasilitas yang harus Anda gunakan. Coki Sitohang pamit, Mas Panji akan menutupnya dengan cara Anda mendapatkan teknologi. Pemirsa, semangat untuk pulih tentu saja sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kita perlu melengkapi upaya sehat kita dengan alat kesehatan yang tepat seperti Aku Laser persembahan dari Dr. Laser yang sudah terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar. Aku Laser juga merupakan pelopor inovasi terbaru di Indonesia yang menghadirkan alat kesehatan dengan kombinasi dan sinergi dari teknologi low level laser dan juga teknologi NMES yang bermanfaat bukan hanya untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda, tapi juga bisa membantu merangsang kontraksi otot untuk mencegah penyusutan otot dan membantu meningkatkan massa otot kita. Dan tentu saja, setiap pemesanan Aku Laser akan dilengkapi dengan garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan keluarga memutuskan untuk hidup lebih sehat. Dan mari bersama kita cegah kemungkinan terburuk di masa yang akan datang. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, dan WhatsApp kami segera supaya Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser persembahan Dr. Laser.